Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Adi Satria Fardila. Hari ini gue akan membawakan lagi cerita horor atau cerita mistis. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Hari ini gue akan bercerita mengenai sosok perempuan bernama Tuti. Tuti ini seorang asli Jakarta. Ia pindah ke Tangerang karena ada tuntutan pekerjaan suaminya yang pindah bekerja di Tangerang dari Jakarta. Cerita dimulai ketika Tuti hijrah atau pindah dari Jakarta ke Tangerang. Ketika itu Tuti dan suaminya mengontrak di salah satu rumah di perumahan di Tangerang. Cukup besar rumahnya, 2 lantai, karena memang difasilitasi oleh kantor. Tuti kurang lebih tinggal di sana sekitar hampir 1 tahun lamanya, karena ada suatu hal yang membuatnya akhirnya ia pindah dari rumah tersebut. Ketika awal Tuti dan suaminya tinggal di sana, semua berjalan normal seperti biasa. Tuti dan suaminya melakukan aktivitas keluarga sangat-sangat normal ketika itu. Tuti memiliki anak 1, perempuan, masih berusia kurang lebih 3 tahun. Tuti dan suaminya sering melakukan aktivitas keluarga di lantai pertama, sedangkan lantai kedua ini dipakai untuk gudang saja. Ketika Tuti sedang memasak, Tuti seperti merasa ada yang memperhatikannya dari lantai atas. Seperti ada sosok seseorang yang mengintip kegiatan Tuti yang sedang memasak. Tuti bersikap seperti biasa, normal saja ketika ia sambil memasak. Tapi ia penasaran. Penasaran ini ingin melihat ke atas, kira-kira siapa sih yang melirik? Apakah anaknya atau suaminya yang sedang melihat dia dari jarak kejauhan? Akhirnya Tuti memberanikan diri untuk menengok ke samping sebelah kiri di mana lantai 2 itu berada. Ketika Tuti menengok ke lantai 2, tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika fokus Tuti menoleh lagi ke dapur, Tuti seperti mendengar suara bangku itu bergeser di lantai atas. Tuti kembali menengok ke atas, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Keesokan harinya, ketika Tuti mengajak banyak anaknya di lantai atas, karena kan lantai atas ini jarang dipakai, akhirnya Tuti dan anaknya bermain di sana. Tuti ini seperti melihat anaknya ini kok bengong melulu ya, kenapa ya? Tuti panik ketika itu kan, melihat anaknya sedang bermain tapi kok seperti bengong terus gitu loh. Tatapannya itu seperti mengarah ke arah pintu gudang gitu loh. Tuti penasaran kan. Ketika itu Tuti langsung melihat sedikit, mengintip sedikit di dalam gudang sambil menggendong anaknya. Ketika Tuti melihat ke gudang tersebut, betapa kaget Tuti, ada sosok perempuan sedang menunduk, rambutnya sangat panjang sekali. Tuti langsung kabur ke bawah. Malam harinya ketika suami Tuti pulang, Tuti pun bercerita mengenai kejadian dari pagi di lantai atas, dan suaminya masih belum percaya mengenai hal tersebut. Akhirnya suaminya menenangkan Tuti dan anaknya. Beberapa selang kemudian, suami Tuti ini pulang agak larut malam. Ketika pulang kerja larut malam, Tuti yang biasanya membukai gerbang pintu karena suaminya menaiki mobil, ingin masukkan mobil ke dalam garasi. Tuti karena tidur, akhirnya suaminya membuka pintu garasi tersebut sendiri. Ketika suami Tuti membuka pintu garasinya sendiri, ketika dia menggeser pintunya, suami Tuti ini seperti merasa ada seseorang di atas pohon.
yang sedang berdiri mengamati beliau. Suami Tuti tidak menghiraukan, ia langsung memasukkan mobilnya ke dalam garasi. Nah, ketika mobilnya sudah masuk garasi, suami Tuti ingin menutup pintu garasi atau pintu gerbangnya kembali. Ia kaget, seperti ada sosok perempuan menangis di atas pohon. Suaranya merintih sekali seperti orang kesakitan. Suami Tuti mencoba untuk bertahan, tapi suami Tuti ketika menoleh ke atas, kagetnya bukan main. Sosok kuntilanak sedang duduk di atas pohon sambil menangis. Dengan tatapannya melihat ke suami Tuti. Suami Tuti pun langsung masuk ke rumah. Keesokan harinya, suami Tuti memutuskan untuk libur dan memutuskan untuk membawa Tuti dan anaknya pergi ke rumah kakaknya. Di sana suami Tuti bercerita mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di rumah tersebut. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sana ternyata selama ini. Tapi suami Tuti selama ini menutupinya karena untuk membuat Tuti supaya tidak takut dan bertahan di rumah tersebut. Ketika suami Tuti bercerita kepada kakaknya menyarankan untuk pindah dari rumah tersebut. Dan akhirnya Tuti dan suaminya memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut bulan depannya. Ketika dalam suasana ingin pindah dari rumah tersebut, beberapa kali Tuti dan suaminya beserta anaknya diganggu oleh sosok yang berada atau penghuni yang menempati rumah tersebut. Ketika dalam suasana ingin pindah dari rumah tersebut, beberapa kali Tuti dan suaminya beserta anaknya diganggu oleh sosok yang berada atau penghuni yang menempati rumah tersebut. Ketika suami Tuti ingin memindahkan barang dari gudang lantai atas ke bawah, itu bangku, kursi yang berada di teras lantai atas bergerak, maju, mundur. Seperti ada sosok yang memainkan bangku tersebut. Ketika Tuti sedang membersihkan kamar anaknya, Tuti kagetnya bukan main. Tuti melihat di pojok samping lemari ada sosok perempuan kembali menampakkan dirinya di sana. Tuti lantas langsung membawa anaknya untuk ke ruang tamu. Ketika dirasa sudah siap untuk pindah, semua perlengkapan sudah lengkap, akhirnya suami Tuti dan Tuti memutuskan untuk pindah besok hari. Nah, malam sebelum pindah, Tuti dan suaminya kembali diteror sangat-sangat dahsyat oleh penghuni di sana. Ketika tengah malam, tepat pukul hampir jam 1-an, anak Tuti ini menangis sangat-sangat histeris. Suaminya bingung karena anaknya ini tidak demam, tiba-tiba nangis dahsyat sekali. Akhirnya suaminya berusaha untuk membacakan surat-surat Al-Quran di kamar tersebut. Suami Tuti ini mendapat perlawanan. Ketika membaca surat Al-Quran tersebut, ada sosok yang melempar bolham yang dari atas menyala langsung ke bawah. Bus! Pecah itu bolham dan kamar pun mati seketika. Suami Tuti dan Tuti memutuskan untuk langsung pergi dari kamar dan ke ruang tamu. Di ruang tamu pun sama. Bangku itu di ruang tamu bergeser secara bergantian antara bangku dengan meja. Dan ending yang paling parah ketika lampu hias yang berada di atap itu jatuh kencang sekali, hampir mengenai Tuti dan anaknya. Beruntung di sana Tuti bisa mengelak.
Alhasil ketika itu, suami Tuti dan Tuti memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan minta perlindungan dari warga sekitar. Ketika malam itu, akhirnya warga sekitar datang ke rumah tersebut untuk mencari tahu ada apa sebenarnya, dan di sana dilakukan doa bersama. Alhamdulillah ketika itu suami Tuti dan Tuti ditampung oleh RT setempat untuk tinggal semalam di sana karena besoknya dia memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Terima kasih untuk selalu menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.